Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki bab 9 yaitu Managing Files. Nah, di sini ada 10 materi yang akan kita pelajari ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu struktur directory pada Linux. Oke teman-teman, jadi di sini itu ada slash atau root. Nah, apa sih itu root? Jadi root ini merupakan user dengan hak akses yang paling tinggi. Jadi root ini bisa melakukan apa saja terhadap directory yang ada di bawahnya. Nah teman-teman, untuk permulaan kita cukup mempelajari home dan user saja. Nah, apa sih itu user? Jadi user ini merupakan directory yang digunakan untuk menyimpan file instalasi aplikasi. Nah, kalau di Windows itu kita ada yang mirip user, namanya adalah program files. Oke teman-teman, kemudian yang ketiga ada home. Nah, apa sih itu home? Jadi home itu adalah home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi kalau kita masuk ke home directory, dia ini akan memunculkan atau menampilkan setiap user yang ada pada Linux. Oke teman-teman, saya juga akan menjelaskan tentang directory etc. Tetapi directory etc tidak ada pada gambar ini ya teman-teman. Jadi directory etc ini adalah directory yang digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada Linux. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa buka Debian. Kemudian saya langsung saja akan mempraktikannya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa cari file. Nah, ketika teman-teman membuka file itu, defaultnya itu langsung mengarahkan ke directory home ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita melihat semua user yang ada pada directory home? Nah, teman-teman bisa langsung masuk pada other location. Lalu di sini terdapat tanda slash ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa langsung klik saja. Nah, di sini itu terdapat banyak file penting yang nanti akan kita pelajari ya teman-teman. Nah, di sini terdapat directory home ya teman-teman. Nah, di sini itu terdapat satu user ya teman-teman, yaitu user Cantika. Karena di sini itu saya hanya membuat satu user. Jika teman-teman membuat 2 atau 3 user, maka di sini akan terlihat ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa melihat parent directory. Caranya itu kalian klik titik 3. Lalu klik properties. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu belum ada parent directory-nya ya teman-teman, karena saya belum masuk pada directory manapun. Nah, sekarang saya akan masuk pada directory home ya teman-teman. Caranya yaitu teman-teman klik directory home-nya, kemudian klik titik 3 ini, lalu klik properties. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu parent folder-nya itu yaitu /home/. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang kedua yaitu navigasi paths. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada cd to change directory. Yang kedua ada pwd to see current directory. Kemudian yang ketiga ada ls to see what is inside directory. Jadi ini itu digunakan ketika kalian sedang menggunakan CLI atau terminal, kemudian ingin masuk ke directory, itu kalian bisa menggunakan perintah cd. Nah, pada file biasa, jika teman-teman ingin masuk ke directory manapun, teman-teman bisa klik di mana kita ingin masuk. Misal kita ingin masuk ke home, teman-teman bisa klik saja di home. Sedangkan pada CLI terus menggunakan cd. Jadi jika kita ingin masuk ke home, maka teman-teman bisa memasukkan perintah cd/home atau cd home. Lalu untuk pwd itu digunakan untuk melihat directory keberadaan kita sekarang. Misalnya teman-teman masuk ke dalam cd home atau teman-teman ingin meninggalkan Linux itu selama beberapa menit atau beberapa jam. Nah, pada saat teman-teman ingin membuka Linux-nya kembali dan teman-teman ingin mengecek keberadaannya, teman-teman bisa menggunakan perintah pwd ya teman-teman. Lalu perintah ls itu digunakan untuk melihat setiap file directory.
Jadi kalian bisa melihat file-file apa saja yang ada di direktori kalian. Jika teman-teman ingin melihat file yang ada di direktori, kalian bisa melakukan perintah ls dan nanti akan memunculkan file direktori yang kalian punya. Kalian bisa menggunakan perintah ls dan nanti akan memunculkan file direktori yang kalian punya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah membuka dua ya teman-teman. Di sini ada file lalu terminal CLI ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada file biasa itu kita masuk ke file itu defaultnya langsung mengarahkan pada home ya teman-teman. Lalu pada CLI ini, jika kita masuk pada CLI atau terminal itu, defaultnya itu juga akan langsung mengarahkan pada home ya teman-teman, dengan ditandai plus ini ya teman-teman. Nah, lalu saya akan coba masuk ke dalam root pada file biasa ini ya teman-teman. Caranya itu teman-teman bisa klik pada other location. Kemudian teman-teman bisa klik pada Debian GNU atau Linux ini. Oke, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berada pada root ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya kita masuk ke root melalui CLI ini? Jadi pada CLI ini teman-teman bisa menggunakan perintah su lalu enter dan teman-teman bisa masukkan passwordnya ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini saya sudah berada pada root ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke dalam direktorinya root ya teman-teman. Pada file biasanya itu teman-teman bisa cari root ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa masukkan passwordnya. Kemudian klik yang authenticate. Oke, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berada pada home direktorinya root ya teman-teman. Sekarang saya akan coba pada CLI. Nah, pada CLI ini, kalau kita akan masuk pada home directory-nya root, teman-teman bisa menggunakan perintah cd spasi slash root lalu enter. Nah, sekarang saya sudah masuk, kemudian saya akan cek dulu dengan menggunakan perintah pwd. Oke, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berada pada home directory-nya root ya teman-teman. Nah, di sini itu folder is empty atau filenya itu kosong ya teman-teman, karena saya belum membuat direktori apapun. Sekarang saya akan coba ls apakah terdapat file atau direktori. Nah, benar sekali di sini itu tidak memunculkan file apapun, karena bisa dibuktikan di sini itu tidak ada direktori atau file apapun yang saya buat ya teman-teman. Sekarang saya akan coba masuk pada direktori home. Caranya bisa teman-teman masukkan perintah cd spasi slash home. Kemudian enter. Nah, di sini saya sudah masuk. Sekarang saya akan coba pwd. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada pada home ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba ls apakah terdapat file atau direktori. Nah, benar saja di sini itu terdapat direktori atau file Cantika, yaitu user saya sendiri ya teman-teman. Kemudian kita akan buktikan pada file biasa, kita klik home, kemudian klik titik 3, lalu pilih properties. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu terdapat user Cantika, karena ini merupakan user saya sendiri. Oke teman-teman, sekarang saya akan masuk ke root ya teman-teman, karena root, home, dan direktorinya root itu berbeda ya teman-teman. Di sini saya akan memasukkan perintah cd spasi slash lalu enter. Lalu saya akan mengecek apakah ada file atau direktori. Kemudian ketik perintah ls, kemudian enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu terdapat banyak sekali file, yaitu seperti bin, etc, boot, home, sama seperti di sini ya, itu ada bin, boot, dev, etc, home. Nah, kemudian di sini juga terdapat run ya teman-teman. Saya akan coba klik. Nah, lalu di sini terdapat beberapa file ya teman-teman. Berarti di sini saya sedang berada pada direktori run. Nah, jika teman-teman ingin masuk ke run pada CLI ini, teman-teman bisa masukkan perintah cd spasi slash run lalu enter.
dan masukkan PWD untuk mengecek. Dan bisa teman-teman lihat, sekarang saya sudah berada pada direktori run ya teman-teman. Sekarang saya akan coba ls untuk mengecek apakah ada file direktorinya. Kemudian enter. Nah, di sini benar sekali terdapat banyak sekali file atau directory ya teman-teman. Sama seperti yang ada di file ini terdapat Avai daemon, Console Stub, Credentials, dan lain-lain. Oke teman-teman, masuk ke materi yang ketiga yaitu Absolve versus Relative Path. Nah, oke teman-teman, di sini itu terdapat absolute dan relatif ya teman-teman. Jadi absolute path itu perintah yang digunakan untuk memasukkan nama direktori ya teman-teman, yang diawali dengan tanda slash. Nah, jika relative path itu tidak diawali dengan tanda slash ya teman-teman. Nah, jadi di sini ini itu merupakan tanda slash ya teman-teman. Jadi ketika saya sedang berada di home, lalu saya ingin ke direktori bin atau ke direktori lib, itu saya harus memasukkan perintah tanda slash terlebih dahulu ya teman-teman. Karena bin dan lib itu terhalang oleh user ya teman-teman. Jadi ketika saya sedang berada pada home, lalu saya ingin pergi ke direktori bin atau lib, itu kita harus memasukkan perintah cd slash bin atau cd slash lib ya teman-teman. Dan kenapa sih harus diawali dengan tanda slash? Karena bin dan lib ini terhalang oleh user ya teman-teman. Jadi kita membutuhkan command root untuk langsung bisa lompat ke bin atau lib tanpa harus masuk ke user terlebih dahulu. Nah, jadi jika menggunakan slash itu dinamakan absolute path, dan jika tidak menggunakan tanda slash itu dinamakan relative path ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke prakteknya. Oke, sekarang saya akan coba mengecek pada CLI ini dengan perintah ls, kemudian enter. Nah, bisa teman-teman lihat ya teman-teman, di sini itu terdapat file desktop, download musik, public, dan lain-lain. Sama seperti yang di sini ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke file biasa. Nah, saya sekarang sudah berada pada root ya teman-teman. Kemudian saya akan coba, masuk pada root yang CLI, kemudian ketikkan perintah su, kemudian enter, dan masukkan passwordnya. Sekarang pada CLI saya akan coba masukkan ke dalam root dengan perintah cd spasi slash, lalu enter. Nah, sekarang saya sudah masuk pada root. Oke teman-teman, sekarang saya akan mempraktekkan yang pertama yaitu absolve path. Di sini saya akan masuk ke etc. Bisa teman-teman klik ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu banyak sekali file. Ini menandakan bahwa saya itu sedang berada di etc ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke direktori Apache 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada pada direktori Apache 2. Jadi ketika kita akan masuk ke direktori Apache 2 itu, kita akan memasuki etc dulu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba pada CLI ya teman-teman, yang diawali dengan tanda slash. Yaitu kita bisa masukkan perintah cd spasi slash etc slash Apache 2, kemudian enter. Nah, kemudian teman-teman bisa PWD untuk mengecek keberadaan kita ya teman-teman. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di etc slash Apache 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang keempat yaitu special character. Jadi di sini saya akan menjelaskan tanda spesial karakter yaitu yang seperti titik, tanda lengkung, dan seperti $, ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama di sini itu terdapat tanda lengkung ya teman-teman. Jadi tanda lengkung ini menandakan bahwa kita itu sedang berada di home directory ya teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan coba PWD. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada home Cantika. Sekarang saya akan coba masuk ke dalam root dengan perintah su, kemudian enter, dan masukkan passwordnya. Teman lihat, sekarang saya sudah berada di home/cantika. Tetapi kenapa tanda lengkungnya tidak ada? Karena
Jadi jika pada home directory root itu beda ya teman-teman, dimana kita harus memasukkan perintah lagi, yaitu perintah cd spasi / root. Nah, di sini sudah muncul kembali ya teman-teman tanda lengkungnya. Nah, bisa teman-teman lihat pada home directory root itu memiliki nama root ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini itu terdapat tanda S seperti dolar ya teman-teman. Tanda ini menandakan bahwa kita itu berada pada hak user pada CLI-nya. Lalu yang ketiga ini ada tanda pagar ya teman-teman, yang menandakan bahwa hak akses kita itu root atau hak akses paling tinggi ya teman-teman. Oke teman-teman, pada materi yang kelima yaitu membuat file dengan touch, yang berarti kita akan membuat file dengan perintah touch ya teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat beberapa file dengan perintah txt. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan coba pwd terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya sedang berada pada home directory ya teman-teman. Sekarang saya akan coba ls. Bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa file seperti desktop, download musik, dan lain-lain ya teman-teman. Kita akan coba cek pada file. Sama ya teman-teman, di sini juga terdapat desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Nah, jadi untuk membuat file ini, teman-teman itu bisa menggunakan perintah touch spasi, kemudian teman-teman bisa menamai file yang akan teman-teman buat ya teman-teman. Di sini saya akan coba menamai hi1, lalu titik txt, setelah itu enter ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini belum muncul apa-apa ya teman-teman. Sekarang kita akan coba ls. Nah, di sini ada file yang tadi kita buat yaitu hi1. Sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan cek pada file. Di file juga sudah ada ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keenam yaitu perintah ls advance. Nah, di sini perlu kalian ketahui, perintah ls itu digunakan untuk melihat isi dari sebuah directory ya teman-teman. Nah, lalu apa bedanya dengan perintah ls advance? Nah, perintah ls advance ini digunakan untuk melihat sebuah isi directory dengan lebih detail dari perintah ls biasa ya teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada pada terminal. Sebelumnya saya akan mencoba pwd terlebih dahulu. Sekarang saya akan coba ls. Jadi ls ini untuk menampilkan file defaultnya ya teman-teman. Sekarang saya akan coba masukkan perintah ls spasi -a. Nah, apa itu perintah ls -a? Jadi perintah ls -a itu digunakan untuk melihat sebuah file atau directory yang tersembunyi ya teman-teman, atau hidden directory. Di sini kita enter. Nah, di sini ada beberapa file yang diawali dengan titik ya teman-teman. Itu menandakan bahwa file tersebut itu tersembunyi atau hidden directory. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketujuh yaitu membuat directory dengan mkdir. Nah, teman-teman, di sini ada hi1.txt itu yang tadi saya buat ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan membuat file dengan perintah mkdir. Caranya yaitu kita masukkan perintah mkdir, kemudian terserah teman-teman filenya mau dinamain apa. Di sini saya akan menamai file jeruk ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di situ belum muncul apa-apa ya teman-teman. Kemudian kita coba ls, kemudian enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini file jeruknya itu sudah ada. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu perintah cp. Apa itu cp? Jadi cp itu singkatan dari copy ya teman-teman, atau biasa dibaca dengan copy. Jadi di sini kita akan belajar mengenai copy atau menduplikasikan file maupun directory ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk pada dokumen ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu terdapat dua file ya teman-teman, yaitu file hi2.txt dan file hi3.txt. Nah, untuk mengcopy atau menduplikasikannya, teman-teman bisa klik terlebih dahulu kedua file ini. Nah, lalu kalian bisa klik kanan, lalu kalian pilih yang copy.
Nah, jika sudah, teman-teman bisa memilih mau diletakkan di mana. Di sini saya akan letakkan pada home. Lalu di sini teman-teman bisa milih terserah. Kemudian teman-teman bisa klik kanan. Kemudian teman-teman pilih yang paste. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah terdapat file hi2.txt dan file hi3.txt.